Assalamualaikum. Ada beberapa hal selalu menjadi masalah bagi nasabah ketika dia gagal bayar atau tidak mampu membayar cicilan. Yang pertama, biasanya kalau dia tidak mampu bayar, ya, dia ingin mengembalikan kendaraannya atau motor atau mobil ke leasing, ya, karena sudah merasa tidak mampu bayar. Daripada ditagi-tagi, dikejar-kejar, akhirnya berniat untuk mengembalikan dengan harapan utangnya lunas. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan cara over kredit. Kendaraan motor atau mobil ini di over kredit tanpa sepengetahuan leasing. Ya, akhirnya yang membeli kredit tadi, yang mengoper kredit tadi tidak membayar cicilan. Ujung-ujung si nasabah inilah yang dikejar-kejar oleh leasing. Yang ketiga, kendaraan dirental tanpa sepengetahuan leasing dengan harapan untuk bisa membayar cicilan. Lalu si perental ini merentalkan lagi ke orang. Nah, sampai akhirnya nggak tahu di mana kendaraannya. Itu juga jadi masalah. Kendaraan digade karena tidak mampu bayar, digade lah. Tanpa sepengetahuan leasing juga digadaikan. Nah, ini banyak kejadian nih, digade supaya cepat dapat uang, digade lah. Nah, si penggade menjualnya kendaraan ini atau menyewakannya lagi sampai akhirnya tidak tahu lagi di mana unitnya. Terpaksalah yang pertama nasabah tadi menjadi tanggung jawab juga, dia juga dikejar-kejar leasing. Itu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman kita. Nah, terus bagaimana Bang? Apa jalan keluarnya katanya? Nah, untuk hal ini teman-teman, kita perlu mengetahui ada tiga macam. Yang pertama, undang-undang fidusia yang mengatur tentang ini, ya. Lalu tentang peraturan leasing, ya, peraturan yang prosedur yang dibuat oleh leasing. Nih, kita perlu tahu ya, kalau Anda ingin mengembalikan kendaraan Anda karena tidak mampu lagi, ya, membayar cicilan, pikirkan matang-matang dulu sebelum mengembalikan. Jangan Anda berpikir bahwa ketika kendaraan dikembalikan ke leasing, maka hutang Anda lunas. Belum tentu, teman-teman. Kita baca peraturannya ya. Di dalam pasal 34 Undang-Undang Fidusia ayat 1 bunyinya begini, teman-teman. Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Maksudnya begini, ketika kita mengembalikan kendaraan kita, penerima fidusia artinya leasing boleh menjual kendaraan itu melalui lelang untuk melunasi hutang kita. Kira-kira gitu. Ini Anda perlu tahu bahwa leasing tidak boleh menjual sembarangan ya. Mereka harus melalui lelang ya. Tujuannya untuk membayar sisa hutang kita. Nah, kembali ke pasal 34 tadi, disebutkan bahwa jika hasil lelang tadi, hasil jual kendaraan kita tadi, ternyata melebihi hutang kita, maka pihak leasing wajib mengembalikan sisanya. Lalu di ayat 2-nya bunyinya begini, teman-teman. Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar. Artinya apa? Jika kendaraan kita tadi hasil lelangannya, hasil penjualannya tidak mencukupi pelunasan hutang kita, maka sisanya tetap kita harus bayar. Kaitannya dengan mengembalikannya tadi apa Bang? Yaitu dia, apakah kita kalau mengembalikan
mobil kita yang tidak bisa kita bayar ini atau motor ini cukup untuk melunasi utang kita. Kalau ternyata tidak cukup, maka kita harus membayar sisanya, ya kan? Jadi hati-hati sebelum Anda mengembalikannya ke leasing, hitung dulu berapa sisa utang Anda di leasing. Lalu kira-kira berapa harga unit ini. Kalau harganya nanti tidak cukup untuk membayar, ya jangan dikembalikan. Lebih bagus over credit atau dijual sendiri sama kita lalu melunasinya ke leasing. Barangkali kita bisa lebih beruntung gitu loh. Jadi jangan buru-buru mengembalikannya ke leasing, hitung dulu sisa utang kita. Tapi kok nggak pernah ditagih leasing bang? Ada leasing memang yang membiarkannya nggak menagihnya, tapi nama kita tercatat blacklist di BI, ya kan? Tapi ada juga pihak leasing yang mau menagihnya. Tapi kalau nggak ditagih, berarti kita tercatat nama kita blacklist di leasing apa di BI dan kita tidak bisa mengambil kredit lagi. Nah, lalu tentang menggadai, merental, menjual, over kredit tanpa sepengetahuan leasing, di mana hukumnya bang? Nah, itu diatur di pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Fidusia, teman-teman. Kita bacakan ya. Pemberi fidusia, maksudnya nasabah nih, dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain ya benda yang menjadi objek jaminan fidusia, maksudnya unitnya, yang tidak merupakan benda persediaan, ya kan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Jadi kita tidak boleh mengalihkan. Mengalihkan ini banyak pengertiannya teman-teman ya. Bisa menjual, bisa meminjamkan atau segala macam lah. Pokoknya mengalihkan dia. Atau menggadaikan. Atau menyewakan. Merental misalnya kan. Kepada pihak lain. Tanpa ada izin tertulis dari leasing atau dari pihak penerima fidusia. Itu diatur di pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Fidusia ini. Lalu di pasal 36 Undang-Undang Fidusia menyebutkan begini, teman-teman. Pemberi fidusia di sini maksudnya nasabah ya, kitanya ya, yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 tadi, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, maksudnya leasing, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Jadi kalau kita menggadaikan, mengalihkan dan menyewakan kendaraan jaminan fidusia itu tanpa izin tertulis dari leasing, kita bisa kena penjara 2 tahun dan denda 50 juta rupiah, teman-teman.